dulu berdoa awal pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Setelah kalian tadi berdoa, guru akan mengabsen dulu ya. Mengabsen kehadiran kalian. Guru panggil satu persatu. Amira tidak berangkat? Iya. Oh iya. Kenapa Amira tidak berangkat? Sakit? Oh iya, sakit. Chelsea? Sakit. Oh. Hafizah? Naila? Kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam KD 3.1 bab 1, yaitu masa awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ya, diharapkan setelah kalian belajar tentang pelajaran ini, kalian dapat yang pertama, kalian dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat mencontoh sikap perjuangan dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, Mbak Nela, jangan tertawa terus ya Mbak. Dengarkan penjelasannya begitu. Nanti kalau tidak mendengarkan jadi tidak bisa. Ya. Guru ingin bertanya dulu sebelum pelajaran dimulai. Siapa yang bisa menyebutkan nama istri Nabi Muhammad SAW? Siti Khadijah. Kemudian siapa lagi yang dapat menyebutkan pada umur berapa Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Tidak ada. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada umur 25 tahun. Ini kita akan belajar tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika menyepi atau berhalwat di Gua Hiro pada saat itu, yaitu malam 17 Ramadan, ya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di usia 40 tahun. Ketika itu beliau pulang setelah mendapatkan wahyu yang pertama, beliau pulang dan menceritakan semua kejadian kepada istrinya. Nah, oleh istrinya beliau dibawa ke seseorang yang bernama Warokoh. Ya, di sana Warokoh menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang akan jadi utusan terakhir Allah. Ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, beliau belum mendapatkan perintah untuk berdakwah. Namun ketika turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, nah disitulah baru beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah. Dua metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, beliau berdakwah pada awalnya hanya kepada kerabat dan juga sahabat-sahabatnya saja. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi
3 sampai 4 tahun, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ada beberapa orang yang mengikuti beliau atau mengikuti ajakan beliau ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka golongan yang termasuk as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka adalah yang pertama Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad yang tinggal serumah dengan beliau. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Abu Bakar. Yang keenam Zubair bin Awam. Beliau juga sahabat Abu Bakar. Yang ketujuh Sa'ad bin Abu Waqqas. Beliau juga sahabat Abu Bakar. Yang ke-8 Talhah bin Ubaidillah. Beliau adalah sahabat Abu Bakar. 9 Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau juga sahabat Abu Bakar. Ya. Kemudian yang ke-10 Arqam bin Abil Arqam, yaitu sahabat Nabi Muhammad yang ditempati rumahnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ke-11 adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau juga sahabatnya Abu Bakar. Yang ke-12 adalah Zaid bin Harisah adalah anak angkat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua-12 adalah orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut juga dengan as-sabiqunal awwal. Setelah tadi Bu Guru menjelaskan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, ya. Dakwah secara terang-terangan dari Nabi Muhammad itu dimulai sejak tahun keempat kenabian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan dimulai dengan cara mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan Quraisy dengan perjamuan makan. Ya. Pada perjamuan makanan tersebut kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dakwahnya, mengajak untuk mengikuti agama Rasulullah, yaitu agama yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di situ pun tidak semuanya mengikuti, tidak semuanya mau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa alasan bagi mereka mengapa mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu bahwa persaingan perebutan kekuasaan. Yang kedua hilangnya kasta. Yang ketiga adalah hilangnya perdagangan patung. Jadi untuk yang pertama persaingan perebutan kekuasaan, jadi pada saat itu memang sedang terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Yang kedua yaitu hilangnya kasta. Mereka merasa khawatir, mereka tidak mau kemudian kasta mereka akan turun karena disamakan dengan para Buddha. Karena pada agama Islam itu tidak pernah membedakan manusia, ya, tidak pernah membuat kasta. Jadi kalau sudah masuk ke dalam Islam itu semuanya sama. Yang membedakan adalah iman dari mereka, ya. Kemudian yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Jadi selama ini orang-orang Quraisy
Jadi mereka khawatir ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad kemudian menyembah Allah. Nah, mereka tidak lagi bisa menjual patungnya karena semua orang akan tidak membeli patung dari mereka. Ya, karena semua orang tidak lagi menyembah patung, ya. Nah, itu materi kita hari ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan diskusi. Sekarang tugas kalian, ya. Kalian membentuk dua kelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kalian silakan bekerja sama. Tugasnya adalah silahkan kalian tulis kembali materi hari ini menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, silahkan bekerja sama. Nanti kalau sudah selesai, boleh kalian langsung kumpulkan pada buku, ya. Silahkan ketua kelompoknya atau duduknya saling berhadapan dulu. Saling berhadapan dulu duduknya. Kamu menghadap ke sana, Mas? Menghadap ke belakang. Pak I menghadap ke belakang. Pak ini juga menghadap ke belakang. Itu bergabung ke sini, Mbak. Senandung sama Pilak sini. Silakan kalian saling bekerja sama. Rupanya dikeluarkan. Silakan kalian berembuk. Materi apa yang sudah Bu Guru berikan tadi silakan ditulis menggunakan bahasa sendiri. Ayo ditulis. 1, 2, 3, 4 anggotanya berapa ditulis semua nama anggotanya. Kemudian kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. 1, 2, 3. Silakan dikumpulkan untuk kelompok putra dan kelompok putri. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Ayo, Mbak. Ya. Terima kasih ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing lagi. Berdiskusinya kalian sudah selesai ya. Hari ini kita sudah belajar tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Tadi Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pada umur berapa tahun ya? 40 tahun. Di mana tempatnya? Di Gua Hiro. Kemudian pada saat itu Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, beliau menceritakan kepada siapa? Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Ya. Terima kasih ya untuk waktu kalian hari ini. Kalian pelajari lagi di rumah. Pelajaran hari ini kita bertemu pada pelajaran berikutnya. Ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum.